Lanjutkan diskusi kita malam ini dan sebelum saya melanjutkan dialog dengan para narasumber yang sudah hadir di studio, kita punya pernyataan dari masyarakat terkait dengan mereka yakin nggak sih kalau namanya korupsi dapat diberantas? Berikut ini saudara. Percaya tapi sedikit memudar ya kepercayaannya, soalnya belakangan ini kayak korupsi tuh malah di backing sama pemerintah juga sendiri, jadi kesannya kayak nutup-nutupin dan ya jadinya rada-rada kurang percaya sih jatuhnya. Percaya karena kan masih ada yang menangani ya, jadi seharusnya masih bisa ditangani sih. Percaya aja sih, karena kalau percaya pun kita ada yang namanya KPK ya, mau nggak mau mereka karena udah emang ditugaskan di situ, bisa dibilang kita percaya. Nggak percayanya mungkin dilihat dari hasil dari KPK-nya, ada beberapa yang keputusan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, udah ditetapkan itu mungkin tidak sebanding sama yang mereka ambil gitu. Enggak sih, karena yang sebelum-sebelumnya kita tahu juga masih tidak ditangani dengan baik ya. Jadi ya agak pesimis sih sama penanganan korupsi di Indonesia. Sebenarnya 50-50 ya. Kalau dari mata saya sebagai masyarakat, percayanya ya percaya dengan lembaga yang udah dibuat. Ya baik lagi dengan orang-orang di dalam lembaganya itu harus menjaga kepercayaan kita sebagai masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi di negara ini ya. Kurang percaya, soalnya masih aja ada korupsi dan yang memberantas korupsi pun korupsi juga. Ya, itu dia tadi pernyataan dari masyarakat, ada yang masih percaya tapi ternyata ada yang pesimis begitu. Tampaknya mereka sakit hati, janji-janji yang dulu belum terrealisasi gitu ya. Saya punya pertanyaan begini, kalau tadi kita sepakat korupsi jadi hambatan untuk meningkatkan perekonomian karena yang namanya berbagai penelitian sudah menunjukkan yang namanya investor itu males masukin duit ke negara yang nanti bisa mengurangi profitnya mereka begitu. Dan salah satu modus korupsi paling banyak di dunia usaha adalah penyuapan. Kalau di Indonesia dari 2004 sampai 2000 kemarin ada 802 kasus penyuapan di dunia usaha. Berarti kan ini bukan angka yang main-main begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dari Capres dan Cawapres berani menindak menyingkirkan pelaku korupsi. Kalau tadi dari tim Anies Muhaimin mengatakan undang-undang perampasan aset akan segera direalisasikan. Lalu saya tanya ke tim Prabowo Gibran, apakah berani juga melakukan hal demikian? Silakan Pak Derajat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Oke. Jadi simple as that. Dan kita tegas sekali tadi, contoh-contohnya banyak ya. Bahkan kita tidak hanya menyentuh SDA, termasuk juga kemungkinan kebocoran di dalam penerimaan negara, ya, perpajakan, kemudian juga cukai, kemudian juga pemindahan keuntungan dan sebagainya. Jadi memang makanya di dalam tim Prabowo Gibran itu kita merencanakan ada badan penerimaan negara yang khusus, karena ya itu tadi salah satu bagian dari kita untuk memaksimalkan sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk membangun, sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk memberikan makan kepada anak-anak SD, bisa memberi susu dan sebagainya. Dan mau tidak mau kita memang harus membersihkan praktek-praktek kolutif yang ada yang ada di kita. Dan termasuk ini berarti ya Pak, praktek udah rahasia umum lah yang namanya berdunia usaha, mereka harus setor dulu dan segala macam. Dan bagaimana pengawasan itu supaya di dunia usaha tidak ada praktek-praktek Nah, saya nggak tahu, saya karena belum baca visi misinya di tempatnya Mas Dirman dan juga Mas Robi ya. Tapi di tempat kami itu ada untuk reformasi pendanaan politik. Oke. Ya, karena salah satu dari sumber korupsi dan bagi mereka yang pernah di DPR itu paham betul ya. Kebetulan saya juga termasuk yang getol untuk menerjang ya, teman-teman di Kompas saya rasa menjadi saksi sejarahnya ya. Jadi pendanaan politik itu harus kita rubah sedemikian rupa sehingga menutup peluang. Jadi maaf, saya nggak bisa hanya berbicara soal budaya ya. Kita selalu bicara kita harus mengubah budaya. Oke, itu betul ya. Tapi budaya kalau tidak diciptakan sistem, tidak diciptakan check and balance internal, itu nggak akan jalan. Contohnya ya, kalau kita di negara-negara maju itu rekan sekerja kita itu kadang-kadang menjadi controlling
aktor terhadap kita. Ya, dia bisa kalau kita melakukan kesalahan, dia akan bisa melaporkan. Karena kalau dia tidak melaporkan, dia akan bersalah. Nah, sistem yang seperti ini yang harus kita bangun. Dan makanya di dalam visi misi kami, salah satunya salah satu butirnya itu ada reformasi tata kelola pemerintahan. Kita ingin whistleblower di internal pemerintahan itu berani bernyanyi. Orang selalu mengatakan korupsi ada di partai politik. Oke, kita akui. Korupsi ada di DPR. Oke, kita akui. Tapi korupsi yang ada di mana di public sector, korupsi yang ada di ASN ini nggak bisa tidak harus kita harus kita kita berantas ya. Karena it always takes two to tango. Orang politik nggak bisa korupsi kalau tidak ada kerjasama dengan ASN. Nah, ASN itu bisa mencegah korupsi kalau temannya sendiri itu jadi whistleblower. Nah, ini yang kita dorong. Ya, jadi saya rasa sih kalau soal berani ya itu tadi jawaban saya kenapa tidak. Kenapa tidak? Kalau soal ditunggu buktinya, time will tell. Pilih kami dulu nanti kita akan buktikan. Siap. Kalau Mas Robi gimana? Ya, ada dua. Jadi pertama setuju Pak Derajat tadi. Pertama sistem. Nah ini Mas Ganjar ahlinya. Langsung aja ya soal kepastian kemudian investasi. Kita bawa ke kasus Jawa Tengah. Jawa Tengah untuk memudahkan investasi itu dibangun mall pelayanan publik MPP. Di Jawa Tengah 80%, tertinggi loh se-Indonesia, 80% kabupaten kota Jawa Tengah memiliki mall pelayanan publik. Nah, jadi kita hantam di sistemnya. Tadi kan soal menyuap kan masalah. Kita kurangi kemungkinan menyuap terjadi dengan membuat sistem yang transparan, ya dengan digitalisasi, dengan mall, salah satunya mall pelayanan publik. Ini berhasil di Jawa Tengah, sudah dijalankan oleh Mas Ganjar, dan itu ya beliau memberikan penghargaan, tapi juga menaikkan investasi memang di Jawa Tengah, itu satu. Nomor dua berani, berani. Nah kita punya cawapres kita, Prof Mahfud, kurang berani apa gitu. Itu kita saya udah, tapi lah saya angkat satu aja pernyataan beliau yang terakhir, salah satunya adalah mengatakan bahwa soal pengujian terbalik. Jadi kalau ada kekayaan yang lebih harus dibuktikan dari mana. Nah, Prof Mahfud seperti biasa orang yang sangat berani mengatakan, nah biasanya pengujian terbalik itu dilakukan di pengadilan. Kata beliau, lakukan sebelum pengadilan, pra pengadilan lakukan. Nah ini dilakukan oleh misalnya oleh KPK dan lain-lain. Ini contoh. Jadi sistem dan keberanian, ya inilah pasangan Ganjar Mahfud. Gitu. Ya, Pak Mahfud yang kami ingat juga memang pernah marah-marah di DPR, meminta untuk segera merealisasikan Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi pertanyaannya, apakah galaknya masih sama kalau nanti udah terpilih begitu? Saya ke Pak Sudirman Said yang tadi menyatakan bahwa langsung ke depan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Pak, kita punya tujuan, tapi kita juga harus kerjasama sama DPR. Bagaimana mengunggah hati DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset? Republik ini kan sistemnya presidensial. Jadi presiden itu punya kekuasaan, punya kewenangan. Dan kita melihat tuh sekarang ini pimpinan partai-partai tuh diajak aneh-aneh aja mau tuh ya. Kayak dicocok hidungnya kan. Apalagi kalau presidennya benar, presidennya itu sehat, waras, lahir batin gitu ya. Yakin tuh DPR juga mau diajak hal-hal yang benar. Saya yakin tuh. Nomor satu itu. Yang kedua, saya ingin memberi contoh di DKI itu ada percepatan IMB 80% lebih cepat. Yang tadinya 360 hari menjadi hanya 51 hari. Kemudian ada penerbitan yang semula hanya 4.000 izin per tahun menjadi 9.000 per tahun. Jadi ini ada satu proses yang menjadi contoh ketika Pak Anies itu diberi kewenangan, maka bisa melakukan perbaikan. Tapi yang paling penting adalah begini, kembali pada teladan ya. Saya sulit membayangkan ya, seseorang yang sedang menjalankan praktek nepotisme secara telanjang begitu ya, kemudian mengatakan bahwa dia akan berani memberantas korupsi gitu. Siapa yang ngomong Pak? Ada lah, silakan dilihat aja. Jadi saya sekarang berani melakukan pemberantasan korupsi KKN, tapi pada waktu yang sama dia menjalankan praktek kolusi nepotisme tingkat tinggi. Itu namanya dalam komunikasi itu ada conflicting signal antara verbal dan non-verbal. Verbalnya mengatakan berantas korupsi, tapi kemudian non-verbalnya mengatakan saya sedang melakukan kolusi itu, dan nepotisme. Jadi yang begini itu alhamdulillah tidak dimiliki oleh pasangan kami, artinya Pak Anies dan Pak Muhaimin betul-betul pure orang-orang yang mendaki karir dari bawah dengan sangat proper begitu ya, eksekutif, legislatif, jadi gubernur, jadi menteri, masuklah menjadi kontestasi calon presiden. Nah yang kedua tadi dikatakan Mas Derajat, kita juga merencanakan ada satu reformasi birokrasi, perbaikan pendanaan partai politik, dan juga soal-soal yang kaitannya dengan badan penerimaan negara itu hal teknis. Nah
kalau hal teknis tidak diikuti dengan satu paradigma berpikir, tidak diikuti dengan satu perilaku yang memberikan teladan, maka yang teknis tadi bisa dihapus oleh kelakuan. Contoh, pada waktu Pak Jokowi itu memimpin negara ini sebetulnya KPK itu lumayan baik. Tapi di tangan beliau, undang-undang direvisi, dilumpuhkan. Dan sekarang dia menempatkan anaknya menjadi penerus gitu ya. Oke. Nah kita bagaimana melihat ke depan tuh? Kan orang tua itu akan ikut apa yang dilakukan anaknya. Anak mengikuti yang dilakukan orang tuanya. Jadi saya khawatir malah sebetulnya apabila ini berjalan terus, maka bukannya makin baik, tapi makin buruk tuh. Tapi makin buruk. Pak Derajat mungkin mau menjawab pernyataan dari Pak Sudirman Said. Kita kan ada hukum ya, MK sudah memutuskan, ada MK semuanya secara hukum itu sesuai ya. Dan kemudian juga secara elektoral yang sering orang lupakan itu 2/3 dari penduduk usia produktif kita. Ya, jumlahnya itu hampir 128 juta ya. Itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Dan kami di PAN dari awal itu memang mengincar itu. Ya, karena ada dinamika dalam PAN, kita perlu mencari tambahan konstituen, kami masuk ke milenial. Makanya ada PAN itu bagian dari kami masuk ke milenial dan Gen Z. Nah, makanya kami juga mendorong Mas Erik, karena Mas Erik ini sangat diterima di kalangan milenial dan Gen Z. Nah, kemudian ketika ternyata partai-partai kan punya calon masing-masing. Ketika ternyata kemudian Mas Gibran yang betul-betul asli milenial bisa maju, kenapa tidak? Apakah ada yang menghalangi untuk Mas Gibran tidak boleh maju? Dan apakah pemimpin-pemimpin bangsa kita itu tidak pernah ada di usia muda? Jadi saya rasa prejudice seperti itu perlu kita hilangkan lah ya, karena kita kan katanya ingin membuat suasana ini guyup segala macam. Nah, jadi prejudice itu kita hilangkan. Dan kemudian tadi disampaikan contohnya Mas Ganjar di mana di Jawa Tengah, Mas Anies di DKI, Pak Mahfud emang bakal bisa sebebas itu kalau presidennya nggak memberi keleluasaan. Nah, jadi saya sih pengen mengajak kita nggak usah masuk ke wilayah-wilayah yang kira-kira akan menimbulkan kegaduhan politik ya. Saya lebih suka kalau kita bedah visi misi kita perbaiki, kalau memang ada yang kurang kita tambahi dan sebagainya, karena kita beradu gagasan. Oke, Mas Robi, ada tanggapan? Tadi juga menyinggung soal Prof Mahfud selama ini juga bergerak bebas karena memang ada dukungan dari Presiden. Ya, dan tentunya... Dan Mas Robi ini di kantor Presiden loh. Makanya kita tanya gimana. Tentunya tadi itu soal Prof Mahfud ini kan juga kita tahu kan di beliau jadi cawapres dengan 0 rupiah gitu. Jadi beliau ada di situ karena memang ini adalah duit tunggal. Mas Ganjar dengan Prof Mahfud ya. Yang satu itu tadi pengalaman mengelola rakyat tata kelola pemerintahan dengan rakyat di Jawa Tengah, dan satu lagi itu tadi memberantas semua mafia hukum. Jadi ini ya memang perkawinan yang memang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada dirasakan oleh rakyat. Itu fokus kita di situ. Ya, dan setelah ini saya mau bertanya soal investasi yang masuk ke Indonesia sebenarnya trennya selalu naik, bapak-bapak, tapi serapan tenaga kerjanya minim. Dan ini menimbulkan pengangguran banyak, paling banyak sekarang pekerja itu di sektor informal. Artinya rentan. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.